CAS Group. Kita lihat dulu pergerakan harga sahamnya. Ya, harga sahamnya sejak tahun 2012, 2013 ya. 2013 di mana harga sahamnya menyentuh level tertinggi tahun 2015 dan 2016 itu di harga 1.300. Ya, jadi kalau 1.300 sekarang harganya 600, kurang lebih harusnya sih bisa ya. Bisa ya. Jadi di sini masih ada potensi naik 100% lagi. Berbeda kalau Bayu sejak pandemi sampai sekarang harga sahamnya cenderung nggak kemana-mana. Tapi kalau CAS ini harga sahamnya sejak pandemi udah naik cukup tinggi ya. Cukup tinggi dari harga 180-an ke 600 ya. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang beli di saat pandemi ya selamat, ini sudah cuan ratusan persen dan mungkin bisa sampai 1.000% kalau dapat di harga 180-an. Tapi bagi kita yang baru masuk sekarang ya paling tidak 100% itu potensinya tetap ada ya. Jadi 100% pun nggak masalah. Apakah ini termasuk mengejar kereta? Ya bisa dibilang mengejar kereta, tapi sekali lagi kalau mengejar kereta ini kan konotasinya negatif ya, dalam artian harga sahamnya arah kita beli di pucuk terus gitu ya. Bukan itu maksud saya, tapi yang penting adalah harganya masih di harga yang wajar ya. Growth at reasonable price. Karena untuk CAS sendiri kita mengharapkan harganya balik ke 300 ya susah gitu. Berat sekali. Kenapa? Karena kinerjanya sudah naik gitu. Tinggal kenaikan kinerja dengan valuasinya masih wajar atau enggak itu sih. Ya, jadi itu yang kita tekankan. Ya. Dilihat dari sini masih ada harapan ke 1.300 dengan catatan kinerjanya harus lebih tinggi dibandingkan historinya. Ya, histori saat harga sahamnya menyentuh level 1.300 itu. Ya, jadi di situ. Jadi kita tinggal membandingkan kinerja saat harga sahamnya all time high ya dengan kinerja saat ini. Jadi kalau kinerja saat ini ada potensi kinerjanya jauh lebih tinggi saat harga sahamnya all time high, ya ada potensi untuk harga sahamnya menembus all time high-nya lagi ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, acuannya di situ. Nah, sekarang kalau kita bicara mengenai CAS ya, CAS ini ya kita bicara mengenai penerbangan ya. Jadi kalau kita bicara mengenai industri penerbangan ini kan ada banyak bagian ya, ada banyak bagian ya. Penerbangan kita bicara mengenai si tuan tanahnya yaitu Angkasa Pura ya yang punya tanah. Kemudian kita bicara mengenai maskapainya yang punya pesawatnya, Lion Air, Garuda dan sebagainya. Kita bicara mengenai bengkelnya ya, bengkelnya ada GMFI yang pernah kita bahas ya. Selain GMFI ya, yang listing di bursa ya kebetulan hanya GMFI. Sebenarnya ada bengkel besar lagi ya, bengkel besar, bengkel pesawat terbesar kedua di Indonesia ya selain GMFI itu yang saya lupa namanya ya, punyanya Lion ya. Nah sekarang ada yang urusan operasionalnya. Nah CAS ini urusan operasionalnya. Jadi kalau misalkan kita datang ke bandara, kita mau check-in ke bandara, kita bawa kopernya kita serahkan ke petugas, kemudian kopernya dikelola sampai masuk ke pesawat. Nah itu tugasnya sang operator ya, alias CAS ini di situ. Pesawat landing, pesawat perlu ngisi bensin, ngisi afternya lagi. Nah CAS ada di situ ya. Kita waktu mau naik pesawat, kita butuh tangga gitu kan ya. Kita butuh tangga yang dimana pesawatnya pintunya di atas, kita masih di bawah, kita butuh tangga. Nah, CAS ada di situ. Nah, jadi semua yang operasionalnya disitulah CAS ya. Nah, jadi gambarnya sudah ada ya. Termasuk catering di dalam pesawat, ada yang menyediakan catering ya, ada yang menyediakan makanan. Nah, CAS ada di situ. Nah, jadi segala yang berhubungan dengan operasionalnya. Ya, jadi di sini tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya. Berdiri sejak 84 dimulai dari JAS itu kelamaan nanti ya. Teman-teman bisa baca sendiri. Tapi intinya CAS ini adalah operasionalnya. Ya, operasionalnya dari kita datang, kita check-in sampai kita masuk ke pesawat itu semua yang mengatur CAS. Termasuk juga selain pesawat penumpang, dia juga masuk di pesawat kargo juga ya yang mengurusi tentang logistik untuk pesawat logistik ya, pesawat kargo ya. Nah, ini tentang grupnya dan juga kepemilikan sahamnya ya, dan berbeda dengan Bayu tadi, kalau CAS ini kepemilikan publiknya 17%
ya. Jadi lebih kecil ya, lebih nyaman. Jadi kalau misalkan si Bayu tadi masyarakat 50%, kalau misalkan ya kalau saya sih nggak nyaman Mas pegang saham yang porsi masyarakatnya 50%, di atas 50%, ya nggak usah dipilih gitu ya. Sekali lagi nggak usah dipilih. Tapi kalau buat saya sendiri, sekali lagi saya sih nggak masalah ya. Tapi ya balik lagi ke risk profile kita. Kalau kita nggak nyaman ya nggak usah dipilih. Nggak usah dipilih, kita bisa pilih yang lainnya ya, termasuk saham-saham yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, di sini kita balik lagi ke sini ya. Jadi untuk CAS ini kepemilikan publik 17%, jadi lebih kecil ya, artinya mungkin kita lebih tenang kalau misalkan publiknya kecil ya, silahkan ini salah satunya CAS ya. Kemudian ini grupnya yang tadi ya, ada satu persatu. Ini just airport servicesnya, ini untuk kargonya, ini untuk cateringnya dan sebagainya ya, termasuk juga pelatihannya. Ya, jadi untuk lebih detailnya ya bisa dibaca lebih lanjut di annual report ya. Jadi ini ada 3 segmen utama dan penyumbang kontribusi pendapatan terbesarnya adalah di segmen ini ya, jasa penunjang transportasi udara ya, dari ground handling, cargo handling dan sebagainya. Ini yang terbesar. Kalau porsi kecilnya ya ini jasa catering sama pelatihan, ini porsi untuk kontribusi terhadap pendapatannya kecil ya. Nah ini mengenai ya industrinya tadi ya, jadi lebih lengkapnya dalam artian misalkan untuk catering ini setelah memproduksi 800.000 porsi makanan setiap kuartalnya dan sebagainya. Nah ini semua ada di public expose-nya yang bisa teman-teman baca kembali ya. Ini adalah pelanggan-pelanggannya, kemudian ini mengenai revenue-nya nanti akan kita bahas, dan ini ya pendapatannya 80% ini di JAS-nya ya tadi ya, yang penunjang untuk operasional bandaranya. Nah sekarang kita langsung masuk ke neracanya saja ya, kita langsung masuk ke neracanya, yang dimana neracanya buat saya tetap oke juga ya. Asetnya 1,6 triliun posisi Juni 2023 dan kasnya 185 miliar. Artinya sekitar 11% aset berupa kas ya. Cukup oke, tetap bagus. Dan ini perusahaan jasa kan ya. Perusahaan jasa ya pasti persediaannya kecil ya. Biasanya yang gede piutang, hal yang wajar. Tapi memang yang perlu nanti kita monitor ya selanjutnya adalah di pinjaman kepada pihak-pihak berelasi. Ini perlu nanti kita monitor kalau misalkan teman-teman mau beli CAS ini ya. Karena ini nilainya cukup besar, cukup signifikan ya. Lebih gede dari kasnya ya. Ini nilainya 234 miliar. Jadi kurang lebih sekitar 15% dari aset adalah pinjaman kepada pihak berelasi. Siapa itu pihak berelasinya? Pihak berelasinya itu ya sang pemegang saham ya. Jadi artinya sang pemilik ini pinjem duitnya CAS gitu. Jadi kira-kira pinjem duitnya CAS. Dan ini angkanya dari tahun 2013 sudah ada di situ. Saya ngecek sejak tahun 2013 itu sudah ada. Jadi memang kayaknya sih tidak akan nol gitu ya. Jadi kayaknya sih tidak akan dilunasi. Tapi karena sejak 2013 itu sudah ada, ya yang penting nggak naik aja gitu ya. Jadi yang penting nilainya nggak naik, tetap di 230-an miliar ya, jangan naik. Sebenarnya kalau kita baca runtutannya ya, jadi dalam hal dia sang induk ini dia ada suntik dana ke cucunya, kemudian dia suntik dana dari cucunya itu ya pinjam bank gitu ya. Akhirnya setelah itu karena itu cucunya itu adalah anaknya CAS ini, ya sudah CAS ini kira-kira nalangin deh atau membayar ke induknya gitu. Cuman dihitungnya sebagai pinjaman. Dan pinjamannya ini sebenarnya ada bunganya ya, ada bunganya. Cuman bunganya ya kayaknya nggak pernah dibayar gitu ya. Kadang dibayar, kadang nggak. Nah karena bunganya terus numpuk, akhirnya nilainya makin membesar. Dan karena nilainya makin membesar dan bunganya tidak dibayar, maka di situ terbentuk cadangan ya, kayak CKPN ya. Yang dimana dengan besarnya pinjaman dikurangi dengan CKPN nilainya tetap 200 miliar. Ya. Nah, jadi yang terpenting ya, buat saya yang terpenting adalah ininya nggak naik, tetap nilainya 200 miliar. Kalau tiba-tiba nilainya naik dari 200 miliar, tiba-tiba jadi 500 miliar, ya ini sudah problem ya. Tapi kalau sepanjang masih 200 miliar, ya sudah nggak apa-apa ya. Ini cadangannya naik terus ya, karena tadi
berbunga terus, tapi bunganya nggak dibayar gitu kira-kira. Apakah jelek? Ya karena sejak tahun 2013 itu sudah ada, ya berarti market sudah ngerti gitu. Jadi sudah price in di harga sahamnya. Dan sekali lagi menurut saya nggak perlu dikhawatirkan ya. Karena ya memang sudah 2013 itu sudah ada. Saya tidak tahu ini sejak kapan ada gitu ya. Mau ditelusuri lagi terlalu panjang nanti. Jadi menurut saya sih nggak masalah sepanjang nilainya nggak naik aja gitu ya. Sebenarnya tadi di Bayu juga ada. Bayu itu ada di aset tidak lancarnya itu ada, cuman nilainya nggak begitu gede, sekitar 4% dari aset ya. Jadi 4% nggak begitu gede, cuman karena kalau cas ini itu nilainya 15% dari total aset ya cukup gede gitu kan. Jadi menjadi perhatian kita ya. Dan nilainya pun lebih tinggi dari kasnya gitu kan ya. Kasnya 180 miliar, ini dipinjem ke induknya 200 miliar gitu. Itu dari sisi neraca ya. Dari sisi neraca sekarang kita masuk ke kinerja operasionalnya. Kinerja operasionalnya menurut saya tetap juga bagus. Bagus di mana pendapatannya naik 30% ya, dari 700 miliar menjadi 1 triliun, kemudian laba usahanya juga naik ya. Laba usahanya naik 41% ya, karena ini bisnis jasa jadi tidak ada COGS ya, jadi langsung laba usaha ya. Kemudian di sini yang paling gede ya ini jasa pergundangan dan penunjang penerbangan. Ya, jadi perihal tadi ya operasional dari masalah masalah check-in, masalah pengurusan bagasi dan sebagainya itu yang paling besar ya dibandingkan dengan catering, kemudian atau pelatihan penerbangan. Itu jauh lebih gede mengenai jasa pergundangan dan penunjang penerbangan ini ya. Ini hasil segmennya ya, per segmennya. Jadi tetap yang terbesar adalah ini ya. Kemudian laba bersihnya naik 59% ya, di mana ini juga menurut saya sangat bagus ya. Jadi walaupun labanya tidak naik di atas 100% tapi 50%, nah kita tinggal lihat valuasinya. Kita lihat apakah labanya all time high dan valuasinya masih wajar atau tidak ya. Jadi kalau labanya masih all time high dan valuasinya masih valuasi yang wajar ya, menurut saya tetap oke ya, tetap bagus. Oke, sekarang kita masuk ke value sheet-nya CAS ya. Oke ya. Nah, ini adalah value sheet dari CAS ya. CAS terutama untuk laba bersih di kuartal 2 naik 59% ya, menjadi 83 miliar. Ya, secara perhitungan kasarnya anggap saja sampai akhir tahun naik 30%, hal yang wajar ya. Dan sekali lagi biasanya industri pesawat ini ya peak season-nya adalah akhir tahun. Maka seharusnya sih optimisnya di akhir tahun ya harusnya bisa lebih gede lagi. Ya, tapi anggap saja sama lah ya. Jadi kira-kira kalau kita setahunkan atau kita kali 2 berarti laba bersih sampai akhir tahun adalah 164 miliar, di mana itu naik 30% ya, 30%. Kemudian secara kuartalan, kuartal 2-nya naik ya. Jadi ini juga oke, tetap bagus. Dan ya kita lihat siklus di tahun 2022 kemarin ya. Kuartal 2 naik, kuartal 3-nya naik, kuartal 4-nya naik, kuartal 1 turun ya, hal yang wajar ya. Secara tahunan kuartal 2 tahun ini lebih baik dibandingkan kuartal 2 tahun kemarin ya. Tentu saja ini sangat bagus ya. Harga 700. Nah, sekarang kita lihat histori kinerjanya ya. Histori kinerjanya secara revenue. Secara revenue atau pendapatan, CAS ini sangat bagus ya dalam jangka panjang sejak tahun 2013 sampai tahun 2019 ya, atau tahun 2018 ya. Ini naik terus gitu. Naik terus sampai akhirnya 2019 ya, tadi kita ngelihat harga sahamnya sudah mulai menurun karena faktor COVID-19 ya, industri penerbangan juga langsung kena ya, walaupun virusnya belum masuk di Indonesia ya. Akhirnya tahun 2020 jatuh. Tahun 2020 jatuh, tapi akhirnya dia sudah mulai recover lagi ya. Jadi disinilah fase turnaround-nya sudah lewat ya. Turnaround ketika jatuh dia berhasil bangkit ya, dan dia sudah melewati fase turnaround. Jadi tinggal fase growth-nya saja. Ya, fase growth-nya saja. Bagaimana dengan laba bersihnya? Laba bersihnya sama nih. Bahkan tahun 2018, 2019, 2020 dia jatuh ya. Sebenarnya kalau kita cek 2019 dan 2020 ini jatuh karena ya faktor tadi ya, pinjaman ke pihak berelasi tadi. Sebenarnya secara EBITDA masih bagus ya, tapi karena ada kerugian cadangan tadi ya. Cadangan gara-gara yaitu tadi mengenai pertama PSAK-nya berubah, yang kemudian yang kedua ya karena pinjaman berelasi ini akhirnya harus ada bunganya ya, dianggap ada bunganya ya, padahal ya
itu hanya pencatatan saja karena bunganya nggak pernah dibayar ya, sehingga bunganya naik membuat pinjamannya naik, sehingga cadangannya naik ya. Jadi sebenarnya kalau dinetkan ya nilainya hanya 200 miliar saja, itu nggak berubah. Ya cuman karena ada pergantian penulisan laporan keuangan ya seakan-akan dihitung seperti itu. Akhirnya membuat rugi tahun 2019. Padahal secara EBITDA-nya masih bagus sebenarnya. Tapi memang begitu tahun 2020-2021 ya beneran kinerjanya jatuh, tapi akhirnya sudah pulih gitu ya, sudah pulih. Jadi 2020 jatuh, 2021, 2022, dan 2023 ini dia melanjutkan growth-nya. Dan kalau labanya ini benar-benar kejadian di 164 miliar, ya maka ya laba di tahun 2023 ini menjadi laba all time high-nya. Ya, jadi kalau laba all time high, harga saham masa lalu pernah di harga 1.300 sekian, ya optimis saya harga sahamnya tetap bisa naik di atas itu. Artinya di harga di bawah 700 pun masih ada potensi untuk naik 100% walaupun harga 600 ini sudah jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 saat harganya masih 200 seperti itu ya. Kita mau menunggu cas harganya balik lagi ke 300 ya sangat susah itu, sangat berat. Kenapa? Karena kinerjanya sudah terkonfirmasi naik. Jadi sudah sangat berat secara fundamental, sudah secara kinerja sudah sangat berat untuk membuat harga sahamnya balik lagi ke 300. Tapi apakah tidak dalam range beli? Menurut saya tetap dalam range beli. Kenapa? Ada potensi satu bagger tadi. Ya, sekarang kita hitung-hitungan valuasinya ya. Kita tulis harga sahamnya 700 di sini. 700 dengan catatan ini ya, kinerjanya naik 30% sampai akhir tahun labanya naik 164 miliar. Jadi yang kita monitor tiap kuartal saat rilis laporan keuangan ya kinerjanya ini. Masih naik, ya sudah masih on track, lanjutkan hold. Sesimpel itu sebenarnya ya. Sekarang balik lagi kita hitung-hitungan harga 700. Berapa valuasinya? Nah, di sini jika labanya sesuai proyeksi di 164 miliar, maka ini akan membentuk ROE sekitar 27%. Di mana 27% ini adalah seperti ROE tahun 2015 ke atas ya. Kita lihat secara valuasi. Ketika ROE-nya turun 2015 ke 2016, ROE-nya turun dari 26% ke 19%, sewajarnya PBV-nya juga ikut turun. Ya, PBV-nya juga ikut turun. Ya, menjadi 3 kali, kemudian ya karena ROE-nya nggak mampu bangkit di atas 20%, ya terus-terusan di 2,5 kali, ya 2,5 kali terus. Kemudian tahun 2020 saat jatuh, PBV-nya 1 kali, dan tahun 2021 sempat recover, ROE-nya 8%, PBV-nya 2,5 kali. Dan 2022 saat growth-nya sangat bagus, jadi kecepatan growth-nya itu lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga sahamnya, membuat PBV-nya 1,7 ya, jadi lebih kecil dibandingkan tahun 2021. Ya, padahal harga sahamnya udah di atas 2021 seperti itu kan ya. Nah, di harga sekarang di harga 700 itu 2,5 kali, yang dimana ini ya juga masih di rata-rata gitu kan ya, di rata-rata tahun 2018-19 lalu, dimana ROE-nya sudah lebih dari 20%, yang dimana ini ROE sama dengan tahun 2015 ke belakang. Ya, jadi sekarang 2,5 kali, di masa lalu pernah nyentuh di 5 kali, ya harusnya bisa di 5 kali lagi. Berapa 5 kali? Ya 1.400. 1.400 ya 5 kali. Ya bisa. Ya dengan P/E ratio 17 kali, di mana ini juga P/E ratio yang menurut saya juga P/E ratio yang wajar. Ya karena historinya juga selalu di angka sekitar 17 kali ya, 17 kali bahkan lebih tinggi dari situ. Ya, jadi menurut saya di harga 700 untuk cas ini masih masuk reasonable price, walaupun memang harga sahamnya sudah naik 200% dibandingkan tahun 2020 ya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan yang punya sejak tahun 2020, ya lanjutkan aja nanti ya, lanjutkan hold, nggak perlu terburu-buru dijual karena potensi naiknya potensinya masih besar lagi untuk naik seperti itu ya. Yang baru masuk menurut saya di bawah 700 masih oke ya, karena masih ada potensi naik 100%. Tapi sekali lagi yang kita ikuti adalah
growth kinerjanya. Ketika nanti ada tanda-tanda bahwa growth-nya sudah mulai melandai, ya kita jangan harapkan untuk mencapai target 1.400. Ya, alias setelah growth-nya mulai melandai, misalkan harga sahamnya ya baru ke 1.000 gitu, ya sudah kita lepas ya. Ya jadi ada potensi naik 100%, tapi kalau nggak mencapai 100%, katakan 50% kan ya tetap menarik juga gitu kan ya, tetap bagus juga seperti itu ya. Ya jadi kembali ke materi di sini, ya kembali ke materi di sini. Nah, kesimpulan dari CAS ini apa? Yang pertama, kinerjanya terkonfirmasi naik ya. Jadi sudah growth, kinerja kuartal 2 naik ya, dalam artian ya memang ini harganya sudah tidak di bottom lagi. Kecuali kalau misalkan teman-teman melihat seperti BTPS ya, BTPS ini masih di bottom. Kenapa? Karena kinerjanya sedang jatuh-jatuhnya nih gitu kan ya. Saham misalkan MAK ini walaupun lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi, tapi masih jauh lebih rendah saat tahun 2021 dan 2022. Jadi menurut saya tetap di bottom juga karena memang kinerjanya turun, tapi turunnya tidak sedalam sebelum pandemi gitu ya. Gitu. MAK itu masih di bottom menurut saya. Kemudian tadi ada tetap beberapa ya, kalau kita mau cari yang di bottom dengan catatan durasinya harus kita panjangin lagi. Kenapa? Karena ketika perusahaan kinerjanya masih jatuh ya kita harus beri kesempatan lagi supaya kinerjanya pulih ya, baru di situ harga sahamnya akan diapresiasi. Ya seperti misalkan kalau saya nge-hold GMFI sejak tahun lalu, yaitu benar-benar saya selalu memberi kesempatan kepada manajemen untuk memperbaiki kinerjanya gitu kan. Baru akhirnya naiknya sekarang. Yaitu kalau kita mau cari saham di bottom itu seperti itu. Tapi kalau mau lebih cepat ya, lebih cepat naiknya ya kita cari saham-saham yang kinerjanya sudah terkonfirmasi positif. Tapi tetap at reasonable price, dalam artian naik 100% ini masih ada gitu. Salah satunya CAS dan Bayu. CAS potensi naik 100% tetap masih ada walaupun harganya sudah naik ya. Balik lagi ke sini, kesimpulannya kinerjanya dalam fase growth ya, kinerja kuartalnya naik, prospek kinerja tahun 2023 labanya all time high ya, labanya all time high. Yang ketiga, resikonya rendah ya, resikonya rendah, perusahaan juga nggak punya utang ya, tadi belum saya perlihatkan liabilitasnya, tapi nggak ada utang jadi aman, oke ya, walaupun ada ganjalan di pinjaman kepada pihak berelasi tadi, yaitu memang tidak bisa dipungkiri itu adalah sebuah ganjalan. Yang kita maintenance adalah sepanjang nilainya nggak tambah aja, karena memang itu dari 2013 udah ada ya, 2013 itu udah ada dan kayaknya nggak akan hilang ya, jadi memang ya sudah kita biarkan saja, yang penting nggak naik aja. Jadi kalau nanti nilainya dari 200 miliar menjadi 500 miliar, nah itu baru problem ya, baru problem. Artinya dari 15% aset tiba-tiba jadi 30% aset, nah itu jadi nggak bagus. Tapi kalau sepanjang pinjamannya tadi nilainya nggak berubah, menurut saya nggak masalah ya. Kemudian yang keempat, harga di bawah 700 masih harga wajar ya. Sorry ini nulisnya murah terus ya, tapi tetap ada potensi naik 100%, tetap ada. Ya, jadi kalau misalkan mau beli ya di harga sekarang aja gitu ya, di bawah 700 ya. Key point-nya tetap di kinerja. Kuartal 3 dan kuartal 4 tetap harus naik. Targetnya adalah 164 miliar tadi. Apakah nanti kinerja kuartal 3 akan menuju ke situ atau tidak gitu. Tipsnya kalau misalkan kita mau beli CAS ya langsung beli lamsam aja. Ya, jadi kalau misalkan ada sekitar 15% porsi di portofolio kita di CAS ya sudah langsung beli 15% aja seperti itu ya. Kurangi porsi jika kinerja kuartal 3-nya menurun. Ya, bisa kita kurangi porsi seperti itu. Dan potensi baggernya pun tetap ada ya.